semua. Pagi, Pak. Sehat semua. Udah sarapan kan? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, berdoa dulu semua ya. Oke, silakan kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mau absen dulu ya. Saya panggil nama-namanya. Aina Maulida hadir. Aira Ramadhani Hadir, Pak. Anggun Hadir, Pak. Alima Almira Aulia Hadir, Pak. Bunga Hadir, Pak. Junakis Hadir, Pak. Mirjatullah Khadijah Hadir, Pak. Indriayu Hadir, Pak. Haila Putri Hadir, Pak. Henry Hadir, Pak. Rafi Lupa. Nabila Hadir, Pak. Nadia Hadir, Pak. Naila Hadir, Pak. Ninja Hadir, Pak. Putri Rahayu Putri Malang tanpa keterangan Kori Hairujah Kori Pak Hadir, Pak. Omar Kadaki Raisa Naila Raisa Aputri Hadir, Pak. Rafika Raiska Hadir, Pak. Risa Hadir, Pak. Rizky Hadir, Pak. Sabrina Hadir, Pak. Sarah Hadir, Pak. Suhana pelajaran kita yang baru laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, tapi sebelum kita mulai, Bapak mau berikan dulu soal-soal pretest ya. Sejauh mana kamu memahami tentang perusahaan dagang? Lalu nanti kita masuk ke dalam topiknya. Oke? Baik, kita akan bagikan soal-soal pretestnya. Silakan nanti jawab masing-masing. Gak usah kau lihat jawaban temanmu. Ya, Bapak hanya mau mengetahui sejauh mana pemahaman awalmu tentang perusahaan dagang. Oke, boleh langsung dijawab ya. Waktunya paling lama 10 menit. Harus 10 soal itu ya. Oke, baik. Perhatikan kembali semua. Kita akan mulai pelajaran kita tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Itu judulnya ya. Nah, sebenarnya kita kan sudah pernah mempelajari laporan keuangan pada minggu-minggu yang lewat. Tetapi itu untuk perusahaan jasa. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira apa yang dimaksud dengan laporan keuangan?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Sadati bisa? Apa kira-kira? Waktu kita belajar laporan keuangan perusahaan jasa kemarin, kayak si Raisa, oke Raisa. Laporan keuangan adalah laporan yang mencatat informasi keuangan suatu perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Oke, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode gitu. Oke, bagus. Oke, berikan aplaus bersama kawannya dulu. Yang ini di sebelah kanan, di sebelah kiri nih, sebelah kiri. Oke, apa kemarin? Laporan keuangan apa kira-kira? Ya. Sederhana aja, sederhana aja. Yang menggambarkan apa? Oke, baik. Nah, itu ya yang menggambarkan. Tadi menurut si Wida, Wida. Laporan keuangan itu katanya adalah merupakan laporan yang menggambarkan tentang keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Oke ya? Tunggu dulu dia. Oke baik. Kasih tepuk tangan dulu sama. Oke, Bapak rasa cukup ya. Itu kira-kira gambarannya. Nanti jelasnya kita akan uraikan kan gitu ya. Kira-kira ada nggak yang berminat di antara kamu yang mau menjadi tenaga atau staf keuangan? Berminat? Di lembaga mana kira-kira yang pernah kamu ketahui tenaga akuntan itu diperlukan? Di bank? Di bank ya? Sebagai teller? Sebagai apa? Oke, bagus. Di bank. Selain di bank, di mana lagi? Di perusahaan. Di pemerintahan perlu nggak tenaga akuntan? Perlu banget lagi katanya. Oke, baik ya. Nah, jadi berarti kalau kita mau tenaga ahli di bidang keuangan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Nah, itu mau kita pelajari hari ini. Baik, kita mulai ya. Yang pertama tadi tentang pengertian laporan keuangan. Nah, boleh dilihat ya, di layar boleh kita lihat apa itu laporan keuangan. Oke, baik, kita simpulkan aja ya. Laporan keuangan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan itu adalah laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan yang mau menjelaskan ya berapa tentang posisi keuangan perusahaan itu dalam satu periode tertentu. Nah, nanti laporan keuangan itu akan kita bagi-bagi ya. Ada 4 hari yang mau kita bahas laporan keuangan. Yang pertama nanti adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua laporan perubahan modal atau laporan laba tahan. Yang ketiga adalah neraca dan yang keempat adalah baik. Nah, kira-kira kenapa kita perlu membuat laporan keuangan? Apa tujuannya?
Apa tujuannya kita membuat laporan keuangan? Oke, ini dia. Iya, komponen laporan keuangan itu ada dua. Ya, secara umum ada dua dia, dan nanti akan kita uraikan lagi berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, ya. Oke, yang kedua berdasarkan PSAK. PSAK umum atau IFRS. Bahasa Jawanya IFRS. Ada orang Jawa sini? Oke, ada dua komponen laporan keuangannya. Terus yang berikut. Nah, kita masuk yang pertama ya. Tadi kan sudah kita katakan ada 4 itu. Laporan, laba rugi atau income. Nah, kita harus bisa nanti membedakan isi daripada laporan keuangan ini. Kalau laporan laba rugi kira-kira apa yang dijelaskan di dalamnya? Ayo silakan. Kalau laporan laba rugi menjelaskan tentang apa? Nah, tentang apa? Keuntungan kemudian perusahaan. Oke, bagus. Dan laporan laba rugi itu adalah laporan yang menjelaskan seberapa besar laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Dan kemudian laporan laba rugi itu nanti ada yang berbentuk langsung atau dinamakan nanti dia single step, dia di layar ada ya, single step atau bentuk langsung. Bentuk ini lebih sederhana. Dan yang kedua nanti ada yang berbentuk bertahap ya. Ya. Nah, di mana perbedaannya kedua laporan keuangan ini? Ini boleh kita lihat. Di sini ada data terang laporan laba rugi. Ini yang bentuk yang single step. Yang single step ini semua unsur pendapatan ini disatukan. Nah, coba misalnya ini ya. Ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan servis, pendapatan lain-lain. Ini ditotalkan terlebih dahulu, baru nanti kemudian beban-beban yang terjadi selama satu periode itu pun ditotalkan. Jadi total pendapatan dikurangi dengan total beban itu, selisihnya akan disebut nanti laba atau rugi. Kalau total pendapatan lebih besar daripada total beban, maka perusahaan itu dinamakan laba. Tetapi kalau total pendapatannya itu lebih kecil daripada total bebannya, perusahaan itu disebut rugi. Nah, jadi di sini nanti dalam kesimpulannya ini harus dipilih. Jangan dibuat laba rugi. Ya. Ini kalau nanti pendapatannya lebih besar daripada total bebannya, pilih di sini laba bersih. Tetapi kalau nanti pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, pilih rugi bersih. Nah itu. Kalau dalam bentuk single step atau bentuk langsung. Nah kalau bentuk yang kedua, bentuk multiple step, ya, atau bentuk bertahap. Di sini dimulai dari penjualan. Coba perhatikan ya. Penjualan, dikurangi dengan rate penjualan dan potongan penjualan. Ada dua unsur pengurangnya, ya.
Setelah kau kurangkan nanti itulah yang dinamakan penjualan bersih. Bagian kedua, menghitung harga pokok penjualan. Jadi bagian yang pertama tadi menghitung penjualan bersih. Yang kedua elemennya adalah menghitung harga pokok penjualan. Nah, cara menghitung harga pokok penjualan ini, yang pertama sekali nanti kita masukkan persediaan awal. Ya, persediaan barang dagangan awal. Kemudian ditambah dengan beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian itu adalah penambah pembelian. Jadi dari toko misalnya kamu beli harganya 1 juta, tetapi dari toko sampai ke tempatmu kamu harus mengeluarkan ongkos misalnya 50.000. Berarti berapa harga pembelian yang kita laporkan? 1 juta tambah 50.000. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan sebagai potongan pembelian. Potongan pembelian dan retur pembeli. Nah, kedua-duanya ini pemurah nilai pembelian ini. Apa itu retur pembelian? Pembelian barang yang telah dibeli. Nah, potongan pembelian sama retur pembelian menjadi pemurah dari pembelian itu sendiri. Nah, setelah kita kurangkan, ya, diperolehlah pembelian bersih. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dinamakanlah dia barang yang siap untuk dijual. Atau total barang yang siap untuk dijual. Nah, apakah barang yang kita miliki itu atau barang yang kita beli itu dalam 1 bulan itu semuanya laku dijual? Tidak, belum tentu. Bisa juga terjual semua, tetapi itu jarang terjadi. Biasanya ada yang belum laku dijual. Dan itulah yang dinamakan persediaan akhir. Jadi ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Nah, kurangkan dengan itu. Nah, setelah dikurangkan dengan persediaan akhir, nah, diperoleh harga pokok penjualan. Tadi di bagian atas sudah kita dapatkan berapa penjualan bersih, sudah ya? Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, namanya disebutkan laba atau rugi kotor. Masih kotor dia. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, disebut dia laba atau rugi kotor. Kenapa masih kotor? Karena masih ada unsur beban yang lain yang perlu kita kurangkan. Apa contohnya? Beban gaji, beban iklan, terus beban listrik, lagi? Iya. Nah, ini kita bagi biaya usaha itu kita sebut ya, atau beban usaha. Beban usaha. Kalau di dalam perusahaan dagang, beban usaha ini kan kita bagi dua itu. Ada yang dinamakan beban penjualan, dan satu lagi ada yang dinamakan dia beban umum dan administrasi. Gitu ya. Yang termasuk beban penjualan apa saja? Yaitu seluruh biaya atau beban yang ada kaitannya dengan kegiatan penjualan. Nah, contohnya apa? Beban perlengkapan. Iya, beban perlengkapan toko, Beban iklan. Beban gedung. beban penyusutan, gedung toko ya. Oke. Terus beban gaji karyawan bagian penjualan. Oke. Nah, ini unsur-unsurnya. Lalu nanti kita masukkan lagi unsur-unsur biaya administrasi dan umum. Apa contohnya biaya administrasi dan umum? Sewa. Iya, beban sewa kantor, Beban beban listrik. kantor, Kayak baterai. listrik. Menyusulkan Nah, ini. perawatan. Oke. Nah, lalu jumlahkan total biaya penjualan dan total biaya administrasi umum ini dijumlahkan. Lalu kurangkan dengan laba atau rugi kotor ini terhadap total beban usaha yang tadi. Hasil pengurangannya akan kita dapatkan laba bersih atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih. Sebelum berupa aja itu ya. Nah.
sebelum pajak. Nah, tetapi begini, masih ada yang disebutkan nanti pendapatan dan beban di luar usaha. Ini belum dimasukkan. Nah, kemarin udah kita bahas itu ya, apa yang termasuk pendapatan di luar usaha, apa yang termasuk beban di luar usaha. Pendapatan di luar usaha itu adalah pendapatan yang kita peroleh di luar kegiatan pokok usaha itu. Contoh, kalau rumah sakit misalnya dipungut nggak biaya parkir? Kalau dipungut biaya parkir, apakah pendapatan pokok rumah sakit itu dari parkiran? Tetapi uang parkir kembali dari uangnya. Nah, ini termasuk salah satu pendapatan di luar usaha. Oke, itu ya. Kalau ada yang lain, misalnya kita nyimpan uang di bank, ya, biro, tabungan, kita memperoleh bunga enggak? Kalau simpan uang di bank, peroleh ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita ada di perusahaan kita, masukkan itu sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, sebaliknya juga ada biaya di luar usaha. Nah, kalau tadi pendapatan bunga merupakan pendapatan di luar usaha, biaya bunga atau beban bunga pun termasuk beban di luar usaha. Contoh, kita pinjam uang sebagai modal usaha. Karena kita pinjam uang, tentunya kita dikenakan beban bunga. Ketika kamu bayar beban bunga itu dinamakan beban di luar usaha. Pak? Nah, kalau ada masukkan di sini sebagai biaya di luar usaha. Kemudian biaya dividen dan lain-lain. Lalu kurangkan ini. Pendapatan di luar usaha kurangkan terhadap beban di luar usaha. Sudah? Setelah kau kurangkan, selisihnya itu akan diperhitungkan sebagai total pendapatan di luar usaha. Kurangkan dia lagi dengan laba atau rugi sebelum pajak tadi. Maka akan dinamakan dia laba atau rugi sebelum pajak. Ya. Kalau ada pajak bukan. Pajak itu wajib dikenakan atas penghasilan. Ada yang namakan nanti pajak penghasilan. Nah, berapa besarannya? Nah, nanti kita bahas itu ya di mata pelajaran perpajakan. Nah, kalau kita misalkan pajaknya itu nanti 10% misalnya, kurangkan aja. Kalau laba sebelum pajak tadi saya 10 juta, pajaknya 100.000, kurangkan aja. 10 juta kurang 100.000 berapa? Oke, ya. Nanti kita buat contohnya ya. Laporan yang kedua, apa yang kedua? Laporan perubahan laporan ada di tak? Baik. Apa gunanya ini? Fungsi laporan ini untuk melaporkan perubahan posisi apa itu? Mengukur pertumbuhan perusahaan itu. Nah, bentuk laporannya bisa kita lihat seperti ini. Coba kita lihat di. Yang pertama kali yang kita memasukkan adalah modal awal. Ya, modal awal. Setelah itu laba atau rugi. Dari mana yang kita lihat? Iya, laporan laba rugi. Jadi makanya urutan pembuatan laporan keuangan itu harus dimulai dari laporan laba rugi. Tidak boleh duluan dari neraca misalnya kelompok baru ini. Karena ketika kita menyusun ini harus ada data dari laba rugi ini. Kemudian kurangkan terhadap lain. Hasil pengurangannya ini itulah yang disebut nanti penambah modal. Jadi modal awal ditambah penambah modal ini yang disebutkan modal akhir. Dan bisa kita lihat. Kalau awalnya modal 10 juta, setelah berjalan 1 tahun, ada tambahan 1 juta, berarti pada akhirnya modalmu menjadi 100 juta. Oke, itu gambarannya. Ketiga, neraca atau balance sheet. Oke, balance sheet. Apa artinya laporan neraca ini? Ya. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode waktu. Iya.
Di sana kan kita lihat nanti posisi tentang berapa besarnya hartanya, berapa besarnya hutangnya atau kewajibannya, dan berapa mau. Jadi melaporkan posisi, gambaran posisi keuangan itu bisa kita lihat dari laporan neraca ini. Nah, coba kita lihat di sini juga bentuknya seperti ini ya. Di sebelah kiri yang kamu laporkan itu semua adalah unsur harta atau aktiva. Dan di sebelah kanan adalah unsur kewajiban dan modal. Nah, cara penyajiannya tidak urut kuat, mulai dari harta lancar sampai nanti harta tetap. Harta tetap yang berwujud sampai yang tidak berwujud. Nah, itu urutan. Mari kita terangkan itu cara penyajian di laporan keuangan. Urutkan menurut lancar tidaknya harta tersebut. Oke, nanti kita buat contohnya. Iya. Laporan arus kas. Ini yang keempat. Nah, kira-kira apa yang mau dijelaskan di dalam laporan arus kas ini? Apa yang ingin kita ketahui dari sini? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, si Rizky. Arus kas atau cash flow. Ini menggambarkan dari mana sumber kas itu kamu peroleh dan kemana uang kas itu kamu gunakan. Nah, kira-kira ini gambarannya. Dari mana sumber-sumber kas yang kamu peroleh dan kemana kas itu kamu peroleh. Jadi harus kelihatan alirannya. Itu yang dinamakan cash flow. Nah, boleh kita lihat. Nah, coba perhatikan kemarin ya. Makanya di awal yang pertama kali kita laporkan adalah arus kas masuk. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya. Karena yang mau digambarkan di sini adalah kita mau mengetahui dari mana sumber uang kas itu kamu peroleh dan kemana uang kas itu kamu gunakan. Nah, maka yang pertama nanti di sini adalah penerimaan piutang dagang. Ini kan pasti harus masuk ini. Jadi kalau kamu punya piutang, lalu mereka bayar sama kita, uang kas masuk enggak atau enggak perusahaan? Masuk. Nah, kemudian penerimaan dari pelanggan. Nah, kamu jual misalnya barang tunai, masuk nggak uang sama kita? Masuk. Nah, jadi inilah jumlah arus kas masuk di perusahaan dagang. Kemudian uang yang masuk itu pasti kita gunakan. Pertanyaannya kemana aja kamu gunakan? Berarti itu namakan kas keluar. Kas keluar. Mau bayar beli es krim kau buat kan kas keluar. Contoh. Oke. Nah, baik. Misalnya pembelian barang dagangan. Kita beli barang pakai uang enggak? Keluar uangnya. Nah, terus apa lagi? Pembayaran dari karyawan, pembayaran utang dagang, pembayaran uang listrik, nah, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi berarti sini pasti nanti ada, kita lihat tadi jumlah kas masuk itu berapa? 72.378.000 dari soal kita tadi ya. Sedangkan uang kas yang keluarnya berapa? 80 berapa? 80.190.000. Kalau kita kurangkan ada selisihnya berapa itu? 7.812.000. Saldo kas awal ada enggak? Neraca. Ada ya? Saldo kas awalnya berapa? 67.500. Maka saldo kas akhirnya kurangkan lagi. 67.500 dikurangi 7.812.000. Maka saldo kas akhirnya 59.680.000. Nah, seperti itu cara menghitung. Oke, bisa? Oke, next. Saya rasa itu kesimpulannya. Nah, baik. Nah, jadi dari uraian Bapak tadi, kira-kira ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kira-kira apa lah kegunaannya setelah kamu belajar ini? Kira-kira ada nggak manfaatnya sama kamu? Ada, Pak. Kalau misalnya kamu nanti bekerja di perusahaan, manfaatnya apa?
Kamu sudah bisa menyusun laporan keuangan di perusahaan Anda? Laporan keuangan apa aja yang bisa kamu buat? Laba rugi? Oke, baik. Nah, itulah hal yang boleh Bapak sampaikan. Dan berikutnya kita akan membuat soal latihan ya. Oke, tadi kita sudah. Oke, banyak. Terima kasih. Kita lihat yang ini. Jumlahnya udah sama kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan perusahaan dagang? Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan perusahaan dagang? Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan perusahaan dagang? Nomor 2. Nomor 2. Apa saja komponen dan tujuan dalam laporan keuangan? Jelaskan. Kan tadi ada 2. Apa saja komponen dan tujuan dalam laporan keuangan? Jelaskan. Apa saja komponen dan tujuan dalam laporan keuangan? Jelaskan. Dari komponen laporan keuangan itu ada 2. Iya kan? SAK, TTAP, dan juga PSAK umum. Apa saja laporan keuangan masuk dalamnya? Karena ada 5 laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini tadi sudah kita jelaskan. Dan sini juga ada slide-nya. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan laba rugi? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Nomor 4. Nomor 4. Udah deh. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Nomor 5. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan laporan neraca? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Itu harus menurut pendapat kelompok kuliah ya. Kalau sama nanti jawaban kelompok ini sama ini berarti kalian cari dari Google. Kan gitu. Karena kalau dicari dari Google pasti jawabannya sama. Udah sih nomor 5? Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan laporan neraca? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Jelaskan juga menurut pendapat kelompok kuliah. Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Jelaskan menurut pendapat kelompok kuliah. Nomor 7. Udah? Nomor 7. Menurut kelompok, menurut kalian, apakah laporan keuangan penting dalam perusahaan? Sebutkan alasannya. Apakah laporan keuangan penting dalam perusahaan? Sebutkan alasannya. Sebutkan alasannya. Nomor 8. Nomor 8. Apakah yang akan terjadi
Apakah yang akan terjadi jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan? Jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan, apakah yang akan terjadi jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan? Sudah. Nomor 9. Pihak mana sajakah yang perlu mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Pihak mana sajakah yang perlu mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Pihak mana sajakah yang perlu mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Yang terakhir, nanti di selembar kertasnya itu dibuat ya nama kelompoknya. Beritahu menilai. Nomor 10. Apakah tujuan laporan keuangan? Sudah dikerjakan secara kelompok. Ini secara kelompok. Nah, di soal 3456 itu kan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca dan juga laporan arus kas. Dan sebutkan komponen-komponen termasuk ke dalam laporan tersebut. Nah, di situ nanti kalian harus menyebutkan komponen-komponen apa saja yang termasuk ke dalam laporan tersebut. Setelah kalian jawab pertanyaan yang sudah Miss kasih, kita akan menggambar mind mapping mengenai komponen-komponen yang termasuk ke dalam laporan tersebut. Contohnya seperti ini. Bisa lihat? Bisa nih. Nanti kita gambar seperti ini. Sebenarnya sih harus laporan laba rugi, komponen apa saja yang termasuk. Nanti kita mempersingkat aja, jadi seperti ini. Biar jangan terlalu banyak faktornya. Untuk sekarang, Miss mau kalian mengerjakan soal yang udah Miss kasih selama 10 menit. Selesai itu kita akan menggambar mind mapping mengenai komponen-komponen dari laporan tersebut. Bisa? Bisa nih. Oke, silakan dikerjakan sekarang, Miss. Oke, sekarang kita akan melanjutkan mind mapping mengenai laporan keuangan dari perusahaan dagang. Nah, untuk itu Miss akan menunjukkan tentang 3 kelompok saja yang mempresentasikan dari hasil kelompoknya. Kelompok apa ya? Miss tunjuk kelompok Rabi. Semua kelompoknya maju ke depan dia untuk mempresentasikan. Coba dibuka gambar mind mappingnya. Apa yang sudah saya? Perkenalkan diri, baru jelaskan dari kelompok mana, berjelaskan mind mapping yang sudah diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan,
nama saya Muhammad Afidia sebagai moderator dari kelompok 6. Saya Limau Faira. Saya Delia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Afidia sebagai moderator dari kelompok 6. Saya Limau Faira. Saya Delia. Jadi kami akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan. Nah, laporan komponen keuangan itu laporan laba rugi terbagi menjadi 9 bagian. Ada pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan atau beban yang lain, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba bersih. Nah, neraca terbagi ada 5. Yang pertama aset, kedua aset lancar, ketiga aset tidak lancar, keempat kewajiban lancar, kelima kewajiban jangka panjang. Ketiga ada laporan perubahan likuiditas. Saldo awal likuiditas, laba rugi bersih, dividen, tambahan setoran modal, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan. Awal likuiditas, laba rugi bersih, dividen, tambahan setoran modal, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan. Saldo aktif likuiditas. Lalu dalam komponen laporan keuangan ada laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan, yang keempat kenaikan atau penurunan kas bersih, dan yang terakhir saldo awal dan akhir kas. Sekian presentasi komponen laporan keuangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat silakan dulu. Kemudian Miss tunjuk kelompok 3 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dari kelompok 3, saya Rizky Batubara. Saya Sabrina. Saya Sarah Lutfi Safira. Nah, kali ini kami akan membahas apa itu komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan adalah elemen utama yang membahas komponen laporan keuangan perusahaan. Ada 4 komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi atau dikenal sebagai income statement adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk melapor laporan keuangan. Yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan atau beban lain-lain, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan sebuah perusahaan yang melaporkan ekuitas perusahaan. Tercakup dalam bagian saldo awal ekuitas, laba rugi bersih, dividen, tambahan setoran modal, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi
akuntansi atau koreksi kesalahan. Dan yang terakhir adalah saldo akhir ekuitas. Nah, yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Laporan neraca terbagi menjadi 7 bagian, yaitu aset, aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, modal disetor, dan laba ditahan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mencatat masuk dan keluarnya kas. Mencakup arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan penurunan kas bersih. Dan yang terakhir adalah saldo awal dan saldo akhir kas. Nah, mungkin segitu aja penjelasan kami tentang laporan komponen laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 2. Pak Bupati persilakan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang komponen laporan keuangan. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 2, Raisa. Saya Zahra. Saya Ina. Saya Sana. Dirinya kami di sini ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Laporan keuangan terdapat terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi atau yang dikenal dengan financial statement. Ada yang dikenal dengan income statement. Yang kedua, neraca atau yang dikenal dengan balance sheet. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Pertama, saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencatat laba atau ruginya suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Komponen laba rugi terdapat 7 jenis. Yang pertama ada pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, pendapatan beban lain-lain, laba sebelum pajak, dan ada pajak penghasilan. Neraca atau balance sheet akan dijelaskan oleh Zahra. Jadi, neraca atau balance sheet ini mencatat tentang aset atau modal suatu perusahaan. Neraca dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada aset, yang kedua aset lancar, yang ketiga liabilitas atau kewajiban, yang keempat ada kewajiban lancar, dan yang kelima ada kewajiban jangka panjang. Materi tentang laporan perubahan ekuitas akan dibacakan oleh Aina. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang mencatat modal awal dan modal akhir di suatu perusahaan. Yang pertama saldo awal ekuitas, yang kedua laba rugi bersih, yang ketiga dividen, yang keempat tambahan secara modal, yang kelima pengaruh perubahan kebijakan akumulasi, yang keenam koreksi kesalahan, yang ketujuh saldo akhir ekuitas. Selanjutnya akan dibaca bersama. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mencatat masuk dan keluarnya kas perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari 4. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan, yang keempat kenaikan penurunan kas bersih. Laporan keuangan berguna untuk mencatat keuangan yang ada di perusahaan itu agar bisa menilai apa yang akan terjadi ke depannya. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi. Mempelajari mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, kami langsung ke contoh soal. Jadi persiapkan dirinya, dan juga di sini kita akan langsung membuat meme-nya. Bisa dengar? Bisa dilaksanakan minggu depan? Bisa. Untuk hari ini sekian, dan sampai jumpa untuk minggu depan. Siang. Oke, hari ini kita sebelum belajar, saya lihat ini ada yang kosong kursinya. Kalian atau lagi ada urusan yang perlu keluar? Ambil MBG ya?
Semuanya ada semua ya? Ada semua, ada laporan yang lagi menjadi. Baik. Nah itu yang hari ini kita akan masih lanjutkan ya materi kita minggu yang lalu. Ranking kemarin ya, yang tadi kita. Iya. Hari ini juga kita akan masih lanjutkan ya tentang mind mappingnya itu nanti dan mengerjakan soal-soal. Tetap masih dalam perusahaan dagang. Oke ya. Dan sekaligus itu berharapkan menjadi persiapan karena minggu depan kita sudah masuk ujiannya. Nah, sekalian itu persiapan dalam pengituan. Nah, saya harap bisa kalian ikuti dengan baik untuk yang selanjutnya dan selamat mengikuti. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Dan di situ kita telah mempelajari konsep-konsepnya dan terdapat 4 laporan keuangan dalam perusahaan dagang. Apa saja? Laporan bagi, laporan aktivitas, Nah, waktu minggu lalu Miss sudah bilang setiap kelompok untuk membuat mind mapping dari laporan keuangan perusahaan dagang itu. Nah, kita ulas kembali sedikit mengenai komponen-komponennya. Dari barisan ini, komponen apa saja yang termasuk ke dalam laporan laba rugi? Kamu? Pendapatan, harga pokok penjualan, laba modal, dan modal usaha. Bagus. Selanjutnya, komponen apa saja yang termasuk ke dalam laporan perubahan ekuitas? Dari barisan ini. Kuatkan sekali lagi. Saldo awal, laba bersih, dan saldo akhir. Saldo awal, laba bersih, saldo akhir. Selanjutnya, komponen apa saja yang termasuk ke dalam laporan keuangan perusahaan dagang neraca? Barisan ini. ada aset, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, kewajiban lancar, ekuitas, modal disetor, dan laba ditahan. Yang terakhir, laporan keuangan arus kas. Barisan ini, komponen apa saja yang termasuk ke dalamnya? Arus kas dari operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, saldo dan masuknya arus kas, penurunan dan penaikan kas. Coba ulang sekali lagi. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan arus kas, saldo awal dan nggak tahu kak lupa. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan kas bersih, saldo awal dan akhir kas. Oke, itulah yang termasuk ke dalam komponen-komponen dari laporan keempat laporan keuangan perusahaan dagang tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan membahas langsung soal dari keempat laporan keuangan tersebut. Untuk itu, Miss minta untuk membentuk kelompoknya masing-masing seperti minggu lalu. Silakan. Belajar kembali di rumah itu dan minggu depan kita akan membahas soal ya. Nanti supaya kita lihat sejauh mana kalian bisa memahami teori yang sudah kita pelajari. Artinya Anda harus bisa membuat laporan keuangan itu nanti manakala Anda bekerja di perusahaan dagang, dia sudah bisa membuat laporan keuangannya yang terdiri dari laba rugi, laporan keuangan modal, kerugian neraca serta arus kas. Nah, Bapak-bapak, kalau kalian sudah dengan baik-baik hari ini bisa memperhatikan dan contoh yang sudah kita buat, pasti kalian bisa mengerjakan kepada dunia. Oke, tetap persiapkan dirimu. Kita masuk proses saya. Ya Pak. Kalau tadi saya perhatikan jawabanmu itu
ada yang nilai 70, ada yang 60, di posisi ini maka harapkan nanti semuanya nilai 100. Oke? Baik. Kita berikan soalnya, soal prosesnya. Nah, jadi demikian untuk hari ini kan saya harapkan nanti setelah Bapak periksa hasil proses ini nanti akan Bapak kembalikan bisa nilai-nilaimu, perbandingannya ini kan nanti nilai verifikasi dengan proses ini sejauh mana kamu sudah memahami materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang laporan ke keuangan. Baik, dan untuk minggu depan Bapak harapkan tetap semangat belajar karena minggu depan kita akan melakukan materi kita juga karena ada yang kita hadir tetap belajar di rumah. Baik, itu aja untuk hari ini. Selamat siang. Baik, selamat pagi. Oke, ya, hari ini kita akan belajar akuntansi keuangan, ya kan? Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Salah seorang nanti yang memimpin kita dalam doa, mana sekretaris atau ketua kelas boleh silakan. Silakan. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa, merupakan kita masing-masing. Doa selesai. Baik. Nah, hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan masuk dalam topik laporan keuangan. Itu ya, laporan keuangan. Tapi sebelum kita bahas topik laporan keuangan ini, Bapak mau cek dulu, ya. Berapa orang kita yang hadir hari ini? Saya lihat ada karya belum hadir. Apakah mendatang dia? Hadir. Baik, saya panggil aja nama-namanya ya. Satu. Aina Maulina, Aina mana? Aira, Anggun, Alima, Almira, Aulia, Bunga, Lunatis, Mirja, Khadija, Indri, Kaila, Kenny, Merapi, Nabila, Nadia, Naila, Nida, Ainu, Putri Kumara, Bori, Omar Kadapi, Raisa Putri, Nurafika, Raiska, Risa, Rizky, Sabrina, Sarah, Suhana, Tasya, Bindi, Zahra. Baik, ya. Kita lanjut ya. Tadi Bapak sampaikan tentang laporan keuangan. Sudah pernah dengar laporan keuangan? Ada yang tahu kira-kira apa itu
arti laporan keuangan? Zahra? Apa itu laporan keuangan? Atau siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu laporan keuangan? Nah, atau ada berapa laporan keuangan yang kamu ketahui? 3, apa saja itu? Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca. Oke, baik. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Apa fungsi laporan keuangan itu? Ya. Apa fungsi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan neraca. Nah, itu yang mau kita jelaskan pada hari ini. Nah, yang berikut sepintas lalu dulu saya mau jelaskan ini. Masih ini nanti akan dilanjutkan oleh kakak kita. Ya. Tadi kan ada 3 laporan keuangan ini. Income statement atau laporan laba rugi. Ini kan menjelaskan ya seberapa besar laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan itu dalam satu periode. Biasanya satu periode akuntansi itu berapa lama dalam akuntansi? 1 tahun. Nah itu ya. Dari laporan keuangan di laporan laba rugi kita akan mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh oleh perusahaan itu dalam 1 tahun atau 1 periode. Atau mungkin seberapa besar kerugian yang diderita oleh mereka. Nah, sedangkan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas apa fungsinya? Untuk mencatat perubahan jumlah modal pemilik mulai dari awal periode sampai Oke, coba ulang apa tadi fungsinya? laporan yang menjelaskan perubahan jumlah modal pemilik mulai dari awal periode akuntansi sampai akhir periode. Iya, betul. Berikan aplaus dulu sama kawannya. Baik, yang ketiga, neraca. Apa itu tadi? Fungsi neraca itu apa? Apa? Laporan yang menjelaskan jumlah harta, hutang, dan modal suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Ya, bisa bilang si siapa namanya? Namanya siapa? Zara. Oke, Zara. Nah, coba bisa diulang. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menjelaskan jumlah harta, hutang, dan modal suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Iya, laporan yang menjelaskan tentang komposisi harta, utang, dan modal dalam suatu periode akuntansi tertentu. Oke, baik. Berikan juga aplaus sama kawannya. Bagus ya. Nah, baik. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan paparkan, kita akan jelaskan. Tetapi untuk kali ini, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, ada 2 orang kakak kita dari internet. Nah, mereka nanti yang akan melanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Dan Bapak harapkan anak-anak kami boleh mengikutinya dengan baik. Bisa kan semuanya? Bisa. Oke, baik. Itu aja pengantar dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Nah, di sini nanti setiap kelompok akan mengerjakan soal dari kertas kerja tersebut yang akan Miss bagi. Nanti di sini kalian akan mencari laporan keuangan dari laba rugi, perubahan ekuitas, neraca dan juga arus kasnya. Jadi setiap kelompok itu kerjasama untuk mengerjakan dengan cepat. Oke. Nah, nanti itu deh kalian kerjakan, kalian cari apa-apa saja yang termasuk ke dalam laporan keuangan perusahaan dagang yang 4 itu. Jadi setelah kalian cari nanti jawabannya, kita akan membuat mind mappingnya kembali. Tapi nanti Miss akan ngasih lembar untuk mengerjakan mind mappingnya.
Jadi nanti kan soalnya itu jawabannya itu kita buat ke bentuk mind mapping yang kita kerjakan minggu lalu. Kan yang minggu lalu itu kita masukkan komponen-komponen apa saja yang masuk ke dalam laporan keuangan tersebut. Jadi sekarang juga kita kayak gitu. Kalian kan udah ngerjain laporan keuangannya kan? Jadi nanti di situ kita tinggal masukkan ke mind mappingnya. Contohnya kayak gini. Nah, apa saja tadi laporan komponen yang termasuk ke dalam laporan laba rugi yang udah kalian jawab? Ada penjualan bersih, retur pembelian, ada beban usaha. Jadi kita masukkan nanti ke mappingnya ini apa yang masuk. Contohnya di pertama laporan keuangannya komponennya itu penjualan. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti di sini penjualan. Apa saja yang masuk dalam penjualan itu? Ada penjualan apa tadi? Ada retur penjualan, potongan penjualan. Jadi setiap akun-akun yang terdapat dalam laporan tersebut kita masukkan ke sini. Sama jumlahnya berapa. Nanti kan kelihatan nanti itu laba atau rugi. Gitu. Jadi sebaliknya juga sama kayak laporan perubahan modal. Apa-apa saja yang masuk, apa-apa saja yang udah kalian masukkan akun-akunnya. Contohnya, akun apa yang pertama kalian masukkan di situ? Perubahan modal. Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak kita masukkan ke sini. Baru setelah itu Pride. Berarti kalau laba bersih setelah pajak ke Pride itu laba bersih setelah pajak ke Pride itu dikurang atau ditambah? Dikurang. Baru setelah itu apalagi akun-akunnya? Modal akhir. Dari Pride ke modal akhir itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Jadi itulah nanti hasilnya dari hasil untuk laporan perubahan modalnya. Jadi kita masukkan ke mind mapping ini. Ini hanya untuk mengingat secara cepat deh. Baru selanjutnya itu laporan neraca. Nanti untuk mind mapping laporan neraca juga kita buat seperti laporan laba rugi itu. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Akun-akun apa saja yang termasuk tadi yang udah kalian susun, baru kita masukkan ke mind mappingnya. Bisa? Nah nanti Miss kasih apa yang udah kalian kerjakan di kertas double folio, kalian masukkan lagi sini, kalian golongkan apa saja yang masuk ke dalam penjualan, apa saja yang masuk ke dalam beban gitu deh. Bisa? Bisa Miss. Oke. Nanti setelah diselesaikan pengerjaannya itu langsung dimasukkan ke sini ya dek. Biar Miss bagikan aja. Hari ini sekian pembelajaran kita. Kalian kerjakan laporan keuangannya dan untuk hari Rabu kita masuk ke mind mappingnya. Mind mapping dari soal kelompok mengenai PDAC Jaya Semarang atas kerjanya. Udah, berarti kalau hari Rabu itu udah masuk ke mind mapping keempat laporan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk hari ini sekian pembelajaran kita tutup dengan doa. Coba dibimbing satu orang. Sebelum sudah pembelajaran, harus kita berdoa, beragama, doa. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga dipelajari paham materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada Rabu. Terima kasih.
siang. Oke, hari ini kita sebelum belajar, saya lihat ini ada yang kosong kursinya. Kalian atau lagi ada urusan yang perlu keluar? Ambil MDG ya? Semuanya ada semua ya? Ada semua, ada orang yang lagi ambil MDG ya. Baik, nah itu yang hari ini kita akan masih lanjutkan ya materi kita minggu yang lalu. Dan tracking kemarin ya, yang kalian tidak? Iya. Hari ini juga kita akan masih lanjutkan ya tentang main mappingnya itu nanti dan mengerjakan soal-soal. Tetap masih dalam perusahaan dagang. Oke ya. Dan sekaligus itu berharapkan menjadi persiapan karena minggu depan kita sudah masuk ujiannya. Nah, sekalian itu persiapan dalam pengikutan. Nah, saya harap bisa kalian ikuti dengan baik untuk yang selanjutnya dan selamat mengikuti. Oke, sekian. Terima kasih. Siang, Dek. Nah, kita sekarang akan melanjutkan kembali materi kita yang hari Senin kemarin. Semalam kan kita Miss udah bagi per kelompok untuk mengerjakan sebuah soal. Coba dibentuk lagi kembali kelompok itu. Oke deh, perhatikan soal yang Miss bagi yang hari Senin itu. Di situ ada PD Asih Jaya Semarang, di mana terdapat kas, utang dagang, persediaan dagang, peralatan toko, akumulasi penyesuaian peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi penyesuaian peralatan kantor, utang dagang, modal Tuan Ani Suryo, raih Tuan Ani Suryo, penjualan, retur penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, beban gaji penjualan, beban iklan, beban perlengkapan toko, beban angkut penjualan, beban sewa toko, beban gaji kantor, beban perlengkapan kantor, beban umum serba-serbi, pajak penghasilan, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, utang listrik dan air, utang pajak, ikhtisar laba rugi, beban penyelesaian peralatan kantor, beban penyelesaian peralatan toko, beban penyelesaian peralatan kantor dan juga pendapatan bunga. Nah, di situ ada laba bersihnya. Dari kertas kerja di atas susunan laporan perhitungan laba rugi untuk perkiraan 31 Desember 2005, laporan perhitungan perubahan modal untuk tahun perkiraan 31 Desember 2005, dan laporan perhitungan neraca untuk tahun perkiraan 31 Desember 2005. Nah, di situ kan dia ada hitungannya, di mana ada neraca sisa, ayat penyesuaian, neraca sisa disesuaikan, laba rugi dan juga neraca. Apa perbedaan dari neraca sisa disesuaikan sama neraca? Apa perbedaan dari antara neraca sisa disesuaikan itu sama neraca? Hah? Ada yang tahu? Jadi deh, untuk neraca sisa disesuaikan ini udah disesuaikan dari ayat penyesuaiannya. Kan ada di sini ayat penyesuaian. Sedangkan neraca ini masih perlu disesuaikan juga. Itu perbedaannya. Nah, kan setiap kelompok yang hasil itu Miss bilang untuk mengerjakan laporan laba ruginya, perubahan modal sama neraca dan arus kas. Coba kelompok berapa yang maju untuk laporan laba rugi? Oke kan?
setiap kelompok kan udah menjawab laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan juga arus kas. Nah, untuk jawaban laporan laba rugi itu kelompok berapa? Kelompok 1. Coba. Seperti yang kita lihat di kertas kerja. Oke, kita lihat jawaban masing-masing dari setiap kelompok. Di mana di situ ada laporan laba rugi. Yang termasuk ke dalam laporan laba rugi itu apa aja? Ada penjualan. Di situ penjualannya berapa? 95 juta. Nah, di situ ada penjualan 95 juta dan itu penjualan itu 500. Maka dari 95 juta itu dikurang dari penjualan 1.500.000 menjadi 93.500.000. Kita masuk lagi ke penjualan bersihnya. Di mana situ ada HPP persediaan awal barang dagang itu 16.500.000. Di situ lagi ada pembelian 66 juta dan juga beban angkut pembelian itu 3 juta. Maka penjualan bersih dari laporan laba rugi itu ditambahkan menjadi 69 juta. Masuk lagi di situ ada retur pembelian. Lihat masing-masing setiap kelompok. Retur pembeliannya ada 3.500.000. Potongan pembeliannya tidak ada, kosong. Jadi dari penjualan bersihnya itu 69 juta dikurang retur pembeliannya itu 3.500.000. Menjadi hasilnya berapa? 65.500.000. Nah, barang tersedia untuk dijual itu ditambahkan deh 16.500.000 ditambah 65.500.000, hasilnya 82 juta. Nah, persediaan akhir barang dagangan itu tadi ada 18 juta, maka 82 juta itu dikurang deh ke 18 juta, maka HPP-nya itu 64 juta rupiah. Nah, tadi kan penjualan bersihnya 93.500.000. Perhatikan ya. 93.500.000. Sedangkan tadi harga pokok penjualannya itu 64 juta. Itu dikurangkan deh. Maka dapatlah hasilnya 29.500.000. Itulah laba kotornya. Nah, masuk lagi kita ke beban usaha. Di mana yang terdapat ke dalam beban usaha ini ada beban penjualan. Apa saja komponen yang termasuk dalamnya? Ada beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan 2.500.000. Ada juga beban iklan 1.500.000. Baru beban perlengkapan toko 1 juta. Beban angkut penjualan 500.000. Beban sewa toko 500.000 dan juga beban penyesuaian peralatan toko 3 juta. Maka hasil dari semua beban penjualan itu berapa? 9 juta. Masuk lagi kita ke beban administrasi dan umumnya. Ada apa saja yang termasuk dalam beban administrasi dan umum? Beban gaji kantor. Ada beban gaji kantor 1 juta. Beban perlengkapan kantor 300.000. Beban umum serba serbi 700.000 dan juga beban penyesuaian peralatan kantor 450.000. Maka beban administrasi dan umumnya itu ditambahkan deh menjadi berapa? 2.450.000. Nah, semua jumlah beban itu dari beban penjualan dan juga beban administrasi itu ditambahkan deh. 9 juta ditambah 2.450.000 berapa? 11.450. 11.450.000. 2.450.000. Nah, semua jumlah beban itu dari beban penjualan dan juga beban administrasi itu ditambahkan deh. 9 juta ditambah 2.450.000 berapa? 11.450. 11.450.000. Nah, jumlah beban usaha ini deh. Ini tadi kan di atas kita sudah mendapatkan laba kotornya. Jadi laba kotornya itu dikurangkan deh ke jumlah beban usahanya. Tadi laba kotornya berapa? 29.500.000 dikurang 11.450.000. Maka hasilnya itu menjadi laba usaha senilai 18.050.000. Nah, di situ ada lagi pendapatan dan beban di luar usaha. Ada pendapatan bunga senilai 600.000 dan juga beban di luar usaha itu 0.
maka pendapatan dan beban di nomor saya itu hasilnya 600.000. Dari jumlah beban usaha ini tadi berapa? 18 juta 50.000 ditambah dengan tambah 16.000 menjadi 18 juta 650.000. Nah, dari kertas kerja itu ada tadi laba bersih sebelum pajak. Nilai berapa? 4.500. Itu dikurang atau ditambah? Dikurang. Maka dapat laba bersih setelah pajaknya itu senilai 14.150.000. semua kelompoknya sama? Oke, masuk ke laporan perubahan modal. Kelompok berapa tadi? Coba. Laporan perubahan modal. Modal awal Tuan Asis Surya senilai 24 juta. Kemudian laba bersih setelah pajaknya 14.150.000. Kemudian 24 juta ditambah 14.150.000 hasilnya 38.150.000. Proyek Tuan Asis Surya berkurang 2 juta. Modal akhir Tuan Asis Surya 38.150 juta dikurang 2 juta hasilnya 36.150.000. Nah, untuk modal Tuan Asis Suryo akhirnya itu berapa? 150.000. Semuanya sama? Nah, selanjutnya laporan neraca. Di laporan neraca ini ada dua, ada aktiva dan juga pasifa. Seperti yang kita golongkan minggu lalu. Aktiva lancar itu yang termasuk dalamnya ada Kas, piutang dagang, perjalanan dagangan, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan bagian kas, bagian muka. Nah, untuk itu semua yang kalian bilang itu dijumlahkan deh. Itulah hasil dari aktiva lancar. Ada berapa dapat kalian? Ada penjualan 200.000. Sama semuanya? Kelompok sana sama? Masuk lagi ke aktiva tetap. Di dalam aktiva tetap itu ada peralatan toko 15 juta, akumulasi penyelesaian peralatan toko 5 juta 500. Itu ditambah atau dikurang? Hasilnya berapa? 9.500.000. Oke, baru selanjutnya peralatan kantornya ada 4.500.000 dan juga akumulasi penyelesaian peralatan kantornya berapa? 1.450.000. 1.450.000. Itu dikurang atau ditambah? Dikurang. Maka hasilnya 3.050.000. tadi jumlah aktiva lancarnya berapa? 38.700. Untuk aktiva tetapnya 12 juta 4.500.000 dan juga akumulasi penyelesaian peralatan kantornya berapa? 1.450.000. 1.450.000. Itu dikurang atau ditambah? Dikurang. Maka hasilnya 3.050.000. tadi jumlah aktiva lancarnya berapa? 38.700. Untuk aktiva tetapnya 12 juta 9.500.000 ditambah 3.050.000. Itu jumlah aktiva itu penambahan dari 38.700 ditambah 9.500.000 dan juga 3.050.000. Maka jumlah aktivanya berapa? 51.250.000. Nah, masuk kita lagi ke pasifa. Di pasifa itu ada utang lancar. Yang termasuk dalam utang lancar apa aja? Utang dagang, utang listrik, utang pajak. Utang dagang, utang listrik dan utang Pajak. Jumlah utang lancar berapa? 15 juta 100.000. 15 juta 100.000. Nah, modal Tuan Asis Suryo berapa? Berapa tadi? 31 Maka jumlah utang dan modal itu berapa deh? 51.250.000.
Selanjutnya itu laporan arus kas. Di mana di laporan arus kas ini kita melihat dari data sumbernya deh, yang setelah pertanyaan untuk menghitung laporan laba rugi, perubahan modal dan juga neraca. Di situ kan dicantumkan data sumbernya, investasi awal sampai dengan pelunasan utang dagang. Nah, dari situ kita dapat menyusun laporan arus kasnya. Di mana yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Masuk itu penjualan tunai 900.000, penerimaan piutang dagang 1.940.000, pembelian barang dagangan 180.000, membayar bukan sewa itu dikurang 1 juta, membeli perlengkapan dikurang 500.000, dan pelunasan utang dagang itu dikurang 490.000. Maka hasilnya berapa? 470.000. Masuk lagi ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Di situ satu persatu itu investasi awalnya 10 juta, tambahan setoran modal 10 juta, dan price-nya itu dikurang 200.000. Maka hasilnya itu 19.800.000. 19.800.000 ditambah dari arus kas dari aktivitas operasi berapa tadi? 470.000. Maka hasilnya berapa? 20.270.000. 20.270.000. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pendek? Oke, kita masuk ke mind mapping-nya. Kelompok akan dipilih untuk menjelaskan mind mapping dari laporan laba ruginya. Coba kelompok 7 maju. Ini kami akan membacakan laporan laba rugi kami dari kelompok 7. Nah, laporan laba rugi ini ada terdiri dari 8 komponen, penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, pendapatan dan beban di luar usaha, pajak penghasilan, dan laba bersih setelah pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan. Nah, di penjualan ini ada yang pertama penjualan, yaitu totalnya 95 juta, dan neraca penjualan seharga 1.500.000. Nah, 95 juta dan 95 juta itu dikurangi dengan 1.500.000, maka hasilnya adalah penjualan bersih senilai 93.500.000. Nah, yang kedua ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal, pembelian, beban angkut, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, dari persediaan awal ini ditambah sampai ke beban angkut pembelian, lalu dikurangkan dengan retur pembelian. Maka hasilnya adalah pembelian bersih senilai 65.500.000. Lalu barang tersedia untuk dijual yaitu 82 juta. Nah, 82 juta ini didapat dari 16.500.000 ditambah 65.500.000. Lalu barang tersedia untuk dijual kan senilai 82 juta. Lalu itu dikurangkan dengan persediaan akhir senilai 18 juta. Maka hasil dari harga pokok penjualan adalah 64 juta. Nah, yang ketiga adalah penjualan atau penjualan bersih harga pokok penjualan, yaitu seharga 29.500.000. Yang keempat ada beban usaha. Beban penjualan
usaha seharga 800.000. Oke, selanjutnya. Kelima adalah bank usaha. Bank usaha seharga 850.000. Terus yang keenam adalah pendapatan dan bukan di luar usaha. Pendapatan bunga seharga 60.000. Bukan luar usaha. Laba bersih sebelum pendapatan dan bukan di luar usaha. Pendapatan bunga seharga 60.000. Bukan luar usaha. Laba bersih sebelum pajak seharga 8.500.000. Didapatkan dari terus tambah 8.000. Hasilnya 8.650.000. Yang ketujuh pajak penghasilan. Pajak penghasilan 4.500.000. 8 laba bersih. 2 pajak laba bersih dengan pajak pada yang bukan 150.000. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami minta maaf. Apabila terbukti saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Kemudian untuk laporan perubahan modal kelompok berapa? Kelompok berapa? Coba kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang laporan perubahan modal. Modal awal Tuan Asi Suryo dikali 1 tahun itu senilai 24 juta, dikurang Laba bersih senilai 14.150.000. Baru ditambahkan Tuan Asi Suryo sebesar 2 juta. Kemudian yang terakhir ada modal akhir. Modal Tuan Asi Suryo tanggal 31 Desember senilai 36.140.000. Itulah hasil dari laporan perubahan modal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8, silakan duduk. Yang selanjutnya itu laporan neraca kelompok berapa? Kelompok 5 Miss. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang laporan neraca. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan neraca. Nah, laporan neraca itu terbagi dua, yaitu aktiva dan pasifa. Nah, di aktiva itu juga terbagi dua. Ada satu aktiva lancar dan dua aktiva tetap. Nah, aktiva lancar itu ada kas yang berupa 8.500.000, piutang dagang 11 juta, persediaan barang dagang 18 juta rupiah, perlengkapan toko 500.000, perlengkapan kantor 100.000, iklan dibayar di muka 500.000, sewa dibayar di muka 100.000. Nah, jadi jumlah aktiva lancarnya yaitu 38.700.000. Yang kedua, aktiva tetap dikurang 5.500.000. Jadi nilai buku peralatan toko yaitu
9.500.000. Peralatan kantor 4.500.000. Akumulasi penyusunan peralatan kantor dikurang 1.450.000. Jadi nilai buku peralatan kantornya 3.050.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya yaitu 12.550.000. Nah, jadi untuk menentukan jumlah aktiva itu aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap yaitu 38.700.000 ditambah 12.550.000 jadi 51.250.000. Lalu yang kedua, di laporan neraca terdapat pasifa. Di pasifa ini terdapat dua, yaitu utang lancar dan modal. Di utang lancar terdapat utang dagang sejumlah 12 juta rupiah. Yang kedua ada utang listrik dan air sejumlah 100.000 rupiah. Yang ketiga utang pajak sejumlah 3 juta rupiah. Yang terakhir ada jumlah utang lancar secara keseluruhan sejumlah 15.100.000 rupiah. Lalu di bagian modal, untuk modal Tuan Ansi Suryo itu sebanyak 36.150.000 rupiah. Untuk menghitung total keduanya itu modal dikurang utang lancar. Jumlahnya 12 juta rupiah. Demikian presentasi kami tentang laporan neraca. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 5. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Kelompok pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau membacakan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi 4, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, penjualan tunai 900.000, penerimaan utang dagang 1.940.000, membeli bahan dagang 1.180.000, membayar beban sewa 1.200.000, membeli perlengkapan 500.000, pelunasan utang dagang 490.000, total arus kas koperasi 470.000. 2. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu tidak adanya transaksi dan total arus kas investasi kosong. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Investasi awalnya 10 juta, tambahan setor modal 10 juta, proyeknya 200.000. Jadi keseluruhannya total arus kas pendanaan 19.800.000. Yang keempat, kenaikan kas bersih. Total arus kas bersih yaitu 20.270.000. Oke, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke deh, sampai sini udah paham kan deh? Mana yang lebih mengerti? Mengerjakan soalnya pakai seperti ini atau pakai mind mapping? Mind mapping. Semoga untuk pembelajaran hari ini dapat menjadi inspirasi buat kalian dan juga bisa jadi bekal kalian juga ya Dek. Amin. Kegiatan kita sudah selesai pembahasan kita tentang metodologinya tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan soal-soal post test ya. Mengukur sejauh mana kalian sudah memahami apa yang sudah kita paparkan tadi. Baik, itu aja saya rasa. Silakan dibagikan soalnya. Kerjakan dengan teliti, kerjakan masing-masing, jangan pernah kerja sama. Oke, paham?
dikerjakan, yang sudah dapat soal langsung dikerjakan. Kita tunggu jawabannya. Oke, silakan. Majulah satu-satu depan. Kita potong dari sini. Rapi. Ayo, dari sini ke orang. Dari sini ke orang. Kemudian. Baik, dengan demikian selesai ya untuk materi kita hari ini. Nanti akan kalau periksa hasil pos kalian, nanti akan saya bagikan hasilnya. Itu bisa kamu ketahui sejauh mana kamu sudah mengalami materi pelajaran kita hari ini. Oke, tetap semangat, tetap semangat untuk belajar di rumah, dan sekali lagi Bapak ingatkan persiapan dirimu minggu depan kita akan. Ya, baik, selamat siang. Siang.